Hey, welcome to Hex 6 Room. Oke, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas orang-orang aneh yang terekam di kamera. Konteks orang aneh di sini dalam arti adalah orang-orang yang melakukan sesuatu, tapi kita tidak paham kenapa orang itu melakukan hal itu dan untuk apa orang itu melakukan hal itu. Sampai saking kita tidak pahamnya, apa yang dia lakukan itu terkesan menyeramkan. Ya, buat lebih jelasnya kita langsung aja nih buat masuk ke pembahasannya. Room number 1. Seorang pengguna Reddit mengunggah sebuah rekaman dari kamera keamanan di pintu rumahnya. Dia bercerita saat itu dia mendapatkan notif di HP-nya bahwa ada sesuatu yang terdeteksi bergerak di depan kamera pintu rumahnya. Dan setelah itu kemudian dia langsung membuka notifikasi yang muncul di HP-nya itu. Tiba-tiba di layar muncul bola mata dari seseorang yang sedang mencoba mengintip. Pemilik rumah seketika merasa takut dan langsung menghubungi kepolisian. Orang asing itu masih berdiri di depan pintu, mondar-mandir sambil sesekali mencoba membuka pintu, bahkan mencoba membuka jendela. Sang pemilik rumah yang saat itu merasa semakin takut, kemudian berteriak dan mengancam telah menghubungi polisi. Mendengar hal itu, orang asing ini langsung beralasan bahwa dirinya sedang mencari anjingnya yang hilang bernama Fido. Okay, I was just looking for my dog, Fido. Dan tidak butuh waktu lama, orang asing itu pun langsung pergi. Room number 2. Di room yang berikut ini bukanlah sebuah video, tapi sebuah gambar. Dan cerita ini juga diunggah oleh seorang pengguna Reddit. Ketika itu, pengguna Reddit ini sedang tidak ada di rumah, tetapi dia membawa handphonenya yang terhubung langsung dengan kamera keamanan yang ada di pintu rumahnya. Nah, tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi di HP bahwa ada sesuatu yang terdeteksi bergerak di depan pintu rumahnya. Tapi orang ini tidak langsung menghiraukan begitu saja. Dia berpikir mungkin itu hewan atau apalah yang tidak terlalu penting. Dan setelah itu muncullah notifikasi kedua yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang bergerak di depan pintu rumahnya. Di notifikasi kedua ini dia masih tidak terlalu menghiraukan. Sampai kemudian tiba-tiba notifikasi tersebut menjadi banyak dan terus bermunculan. Dan akhirnya pemilik rumah ini pun membuka notifikasi tersebut. Ya, benar saja. Ternyata di depan rumahnya ada seseorang sedang berdiri menatap langsung ke kamera di pintu rumahnya. Si pemilik rumah tidak tahu itu siapa, karena orang asing itu menggunakan topeng. Tidak terlihat perempuan atau laki-laki. Yang pasti dari gerak-geriknya, orang tersebut benar-benar mencurigakan, bahkan cenderung menyeramkan. Kelanjutan dari cerita ini sendiri sebenarnya tidak ditemukan. Dan masalah ini fake atau ini beneran, buat aku gak jadi masalah. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Room number 3. Kamera CCTV di sebuah jembatan di London merekam kejadian yang sangat membingungkan, bahkan bagi yang mengalaminya. Seorang wanita berusia 33 tahun terlihat sedang berjalan di sepanjang jembatan. Dan dari arah berlawanan, ada seorang pria yang sedang jogging di sana.
Saat mereka berpapasan, tiba-tiba saja pria tersebut mendorong wanita itu sampai terjatuh ke arah jalan. Dan hampir saja kepala perempuan tersebut tertabrak oleh bis yang saat itu sedang melintas. Tapi untung saja bis tersebut masih sempat menghindar. Tidak diketahui apa motif dari pria itu melakukan hal tersebut, karena setelah insiden itu pun identitas dari pria ini tidak ditemukan sama sekali. Bahkan dari kamera di dalam bus pun tidak tertangkap wajah laki-laki gila tersebut. Apa mungkin perempuan itu adalah sebenarnya target dari sebuah pembunuhan berencana yang direncanakan oleh agen rahasia atau sebuah komunitas perkumpulan yang menguasai bumi ini? Dan ya, nggak usah mikir kejauhan, kita lanjut ke room yang berikutnya. Room number 4. Laura Lucas baru saja pulang dari berpesta dan langsung tidur di sofa rumahnya karena terlalu lelah. Tidak terlalu lama setelah ia tidur, ada seorang perempuan yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumahnya dan mengendap-endap. Tapi dia tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan terekam oleh CCTV di rumahnya. Seorang wanita berambut panjang dengan pakaian serba hitam masuk ke dalam rumah Laura begitu saja, mondar-mandir seperti sedang mencari sesuatu. Ia terlihat mengendap-endap dan memeriksa ruang demi ruang. Wanita itu pun tidak sadar bahwa semua gerak-geriknya terekam oleh kamera CCTV. Sebenarnya, Laura memiliki seekor anjing. Tapi entah kenapa anjing itu sangat tenang melihat wanita tersebut. Malah lebih terkesan anjing tersebut menyambutnya. Tidak lama, akhirnya si wanita ini menemukan beberapa barang berharga, seperti beberapa perhiasan mahal dan uang tunai. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk pergi. Tapi beberapa saat kemudian, wanita tersebut kembali masuk lagi ke dalam rumah dan dia mencari sesuatu di tas Laura. Akhirnya ditemukanlah kunci mobil Laura dan setelah itu wanita itu pun pergi. Setelah kejadian ini, keesokan harinya sebenarnya Laura tidak sadar bahwa semalam dirinya baru saja kerampokan. Sampai akhirnya ketika ia memeriksa kamera keamanan, ia terkejut dan menyadari bahwa perhiasan, uang tunai, dan mobilnya hilang dicuri oleh orang. Oke, dilihat dari pakaian wanita yang masuk ke dalam rumah itu, aku bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja orang ini adalah orang yang datang ke pesta yang didatangi oleh Laura. Dalam arti, perempuan ini udah mengincar Laura dari waktu Laura masih di tempat pesta. Ya, karena baju yang digunakan oleh wanita ini terlihat seperti baju pesta. Iya nggak sih? Iya, kayaknya sih. Dan kasus ini sendiri sebenarnya belum selesai sampai sekarang karena wanita ini tidak ditemukan identitasnya sama sekali, walaupun wajahnya sempat terekam oleh kamera. Room number 5. Pada suatu pagi, Glenn Allen dibingungkan oleh sebuah TV tabung yang tergeletak begitu saja di depan pintu rumahnya. Awalnya, ia mengira itu adalah perbuatan dari anaknya. Tapi ternyata setelah ditanya ke anaknya ini tidak tahu menau tentang hal itu. Dan akhirnya, Glenn pun mengecek kamera keamanan yang ada di pintu rumahnya. Ketika mengecek rekaman kamera keamanannya, Glenn dikejutkan oleh seseorang berkepala TV, atau mungkin lebih tepatnya seseorang yang menggunakan TV sebagai penutup kepalanya berjalan di halaman dan dengan sangat misterius meletakkan sebuah TV tabung di depan pintu rumahnya begitu saja. Tidak ada hal lain yang terjadi selain itu. Orang aneh itu datang meletakkan TV dan pergi begitu saja.
Lebih anehnya lagi, hal ini tidak hanya terjadi kepada Glenn, tapi terjadi kepada sekitar 60 rumah lebih yang ada di komplek tersebut. Hingga sekarang, tidak ada yang tahu siapa orang itu dan apa motifnya. Karena hal aneh itu pun hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang kembali. Ya, udah beneran nggak paham lagi sih. Tapi ide kepala TV-nya boleh juga sih. Room number 6. Akun YouTube bernama Bugi731 mengunggah sebuah video yang cukup menarik atau mungkin cukup menakutkan. Suatu saat pemilik akun ini, atau kita bisa panggil saja dia Book, tidak sengaja bertemu dengan seorang pria kantoran di kereta. Dan Book sempat sedikit mengobrol ramah dengan orang ini di kereta saat itu, dan dari sana diketahui bahwa nama laki-laki itu adalah Gerald. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari obrolan Book dan Gerald ini. Book hanya menganggap itu sebagai ramah tamah. Tapi ternyata keputusan Book untuk mengobrol dengan Gerald ini adalah keputusan yang salah. Beberapa bulan berikutnya, Book terus melihat Gerald. Ia melihat di stasiun, di kereta, di jalan, sampai Book sadar bahwa Gerald memang terus mengikutinya. Book mencoba merekam gerak-gerik Gerald yang sangat mencurigakan, seakan Gerald selalu berada di sekitarnya. Pernah suatu saat Book mencoba mengetes dengan asal turun di sebuah stasiun. Namun ternyata Gerald benar-benar ikut turun di stasiun tersebut. Padahal stasiun itu bukan tujuan Book. Kemudian Book naik lagi ke kereta di gerbong yang berbeda. Dan secara mengejutkan, Gerald juga masuk lagi ke gerbong yang sama dengan Book. Again, followed me to a different train there. Di kemudian hari, hal yang sama terjadi lagi. Gerald benar-benar terus mengikuti Book. Sampai akhirnya, Book pun marah. Ia turun, Gerald mengikutinya, Book menghentikan Gerald dan memaksa Gerald kembali masuk ke kereta. Stay on the train track. And good. Get on. Stay on. Gerard, stay on the train. Stop following me. Sit down and stop following me. Tapi gilanya, Gerald tidak mau masuk. Bahkan ia membuat pintu kereta tidak mau tertutup. Book benar-benar marah dan mengancam Gerald. Kemudian petugas pun datang. Can you get him to stop following me, please? Okay, somebody needs to get off the train and somebody sit down. Guys, why are you following him? I don't know. Okay, do you want to wait for the next train? You holding the train up. Step off for a second, sir. I'm sorry. I'll go. Well, come up here. Gerald dipaksa masuk oleh petugas, dan Book pun pindah gerbong paling belakang. Namun tetap saja Gerald mengikuti Book dan duduk di gerbong yang sama dengan Book. And here he is, still following me. Sampai akhirnya Book memutuskan untuk melaporkan Gerald ke polisi, dan setelah itu Gerald diproses secara hukum. Dan sejak saat itu Gerald tidak pernah terlihat lagi di sekitar Book. Ya, itu tadi adalah 6 orang aneh yang terekam di kamera. Menurut kalian gimana nih? Apakah video kali ini cukup menghibur atau cukup menyeramkan mungkin, atau cukup menakutkan? Silahkan komen di bawah. Karena masukan dari kalian sangat dibutuhkan untuk perkembangan channel ini. So, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati semua konten yang ada di channel ini. Dan yang terakhir, bye.